Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan akan ada kabar bahagia buat kamu yang pernah terluka ataupun kecewa. Nah, seperti apakah itu kabar bahagianya? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Virgo, berharap Virgo semuanya berada dalam keadaan sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Virgo, akan ada kabar bahagia buat kamu yang pernah terluka. Kabar bahagia apakah itu? Kita akan coba cek di sini. Kabar bahagia buat Virgo yang pernah terluka atau kecewa. Ya. Oke, ya. Ini ada dua ya. Oke. Ada Exxon. Nah, Virgo, aku merasakan bahwasanya di kartu bottom, kamu sudah mulai berpikir bahwasanya mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak. Dan kamu mulai memahami yang harus kamu lakukan ke depan, ya. Saat kamu terluka, saat kamu pernah disakiti, atau saat kamu pernah dikhianati, ya, atau ditipu. Tetapi di situ kamu mulai mengetahui bahwasanya yang terjadi itu ya semuanya memang atas ya kehendak ataupun takdir ya. Tetapi takdir itu bisa kamu lawan dengan caranya bagaimana? Kamu tahu sendiri nih apa yang benar, apa yang tidak, apa yang harus aku lakukan, apa yang tidak. Terus apa yang pantas, apa yang tidak buat kamu ya. Disinilah akhirnya kamu merasakan bahwasanya ya aku harus merubah semuanya. Karena di sini aku merasakan bahwa ada di temple pad. Akan banyak peluang di sini buat kamu. Akan banyak harapan kamu. Akan banyak kesempatan kamu di sini. Kamu akan mendapatkan hal itu. Kamu akan menemukan jalan di mana kamu bisa meraih apa yang sudah menjadi tujuan hidup kamu ya di sini. Sehingga yang baik bisa kamu ambil, yang tidak kamu buang jauh-jauh. Disitulah kamu sudah bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang menjadi kebutuhan, mana yang tidak. Ya, ini ada hitam dan putih dan ada action. Jadi kamu bisa melakukan apapun untuk tujuan hidup yang akan kamu jalankan saat ini, ya. Nah, karena nggak mungkin dong kita itu kecewa terus, merasa tersakiti terus, gitu ya. Dan ini aku juga melihat bahwasanya akan ada woman holding a heart. Bagi kamu di sini yang lagi menonton ini video ini adalah maskulin ataupun feminim, ya kondisikan aja. Arti kata di sini kamu akan memiliki sebuah cinta kembali. Jadi kamu jangan takut. Yang aku pernah disakiti, aku pernah dikecewakan, ya, aku pernah dikhianati, yakinlah bahwasanya akan ada kebahagiaan buat kamu. Karena kamu sendiri sudah merasakan atau sudah menyadari bahwasanya ya yang terjadi pada diri aku ya biarlah terjadi, ya sudahlah gitu ya. Arti kata walaupun aku merasa disakiti, dikhianati, kamu yakin akan ada kebahagiaan selanjutnya, ya. Tidak akan selamanya kamu berada di bawah. Roda itu akan berputar, ya, sesuai apa yang kamu inginkan di sini. Oke, Virgo. Itu yang aku lihat. Jadi di sini ya mungkin beberapa dari Virgo akan menemukan sebuah cinta ya, dan kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang bisa menghargai kamu, bisa membuat kamu itu merasa kayak ya merubah semua hidup kamu. Yang dulunya mungkin kamu merasa kayak kekanak-kanakan atau kamu merasa tidak pernah bahagia, muncul seseorang di sini yang akan bisa membahagiakan kamu ya, Virgo. Oke, nah, dan aku juga merasakan di sini ada happy family. Beberapa dari kamu yang mungkin pernah terluka atau tersakiti, mungkin kamu saat ini lagi fokus ke keluarga aja ya. Dan aku seperti tidak ingin membicarakan cinta-cinta dulu.
Seperti aku fokus dulu nih kepada orang tua aku, kepada adik dan kakak-kakak aku gitu ya, kepada saudara aku. Nah, itu bagi kamu misalnya nih seseorang yang single parents ya, mungkin aku lebih fokus ke anak-anak aku gitu ya. Nah, ini yang kau pikirkan Virgo. Jadi kamu mungkin merasa capek dengan percintaan-percintaan yang tidak pernah habisnya ya. Masalah-masalah yang datang begitu saja dan kamu beranggapan itu membuat kamu lelah. Arti kata di situ kamu sudah mulai jenuh dengan cinta yang tidak pernah ada komitmen, cinta tidak ada pernah kebahagiaan ya. Justru kamu merasa disakiti, dikhianati, dimanfaatin ya. Akhirnya kamu mulai fokus aja ke diri kamu sendiri atau ke keluarga kamu. Dan sini kamu akan menjadi bahagia. Ya. Masih ada keluarga yang bisa mensupport kamu. Ada keluarga yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia di sini, ya, Virgo. Jadi itu. Kabar bahagianya mungkin kamu bisa lepas dari semua itu dan lebih fokus ke keluarga kamu. Mungkin bisa saja selama ini kamu terlalu kayak mencuekin keluarga ya, tidak terlalu care sama keluarga, orang tua, anak ataupun siapa. Tapi sejak adanya masalah itu ya, akhirnya kamu mulai ada suatu perubahan besar dalam hidup kamu. Bahwasanya kamu mulai menyadari bahwa keluarga itu adalah hal yang paling penting buat aku. Ya, gitu. Di sini ada yin dan yang. Begitu juga halnya tentang kabar bahagia mungkin ya yang akan kamu rasakan. Kamu akan memiliki seseorang di sini, akan bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu akan mirror dengan kamu, atau bisa dikatakan seseorang itu akan bisa menjadi pasangan hidup kamu. Dia akan bisa menerima kamu apa adanya, dia akan bisa memahami siapa diri kamu ya. Dengan begitu ya, kamu akan merasa bahagia jika bersama dia, ya, gitu. Nah, dan aku juga lihat di sini, kamu beberapa dari Virgo akan memiliki suatu kesempatan dalam hidup kamu. Mungkin selama ini kamu merasa bahwa hidup aku itu merasa tidak pernah cukup dari segi keuangan atau finansial gitu ya. Serba kekurangan. Intinya coba kamu bersyukur dulu. Karena apa? Sebenarnya kamu punya banyak kesempatan, punya banyak peluang. Hanya saja mungkin kamu seperti kayak terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh perasaan ya, yang mungkin merasa oh aku sakit, aku menderita, aku kecewa. Dan itu jangan kamu ratapi. Karena dengan begitu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa di hidup kamu ke depan, ya. Agar hidup kamu ke depan bisa lebih baik, gunakanlah manfaatkanlah kesempatan ini, gitu ya. Peluang ini. Karena di sini ada the word, arti kata kamu di sini akan bersinar kembali, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda ya nantinya ke depan. Bahwasanya karena kamu sudah bisa merasakan bahwasanya ya ini yang terbaik buat aku dan yang tidak terbaik buat aku harus aku tinggalkan. Nah, itu ya. Semua itu akan saling keterkaitan. Ya, mungkin akan ada seseorang di sini yang mungkin sudah lama uh, merindukan kamu atau sudah lama merasakan ada suatu feel connection sama kamu ya, ada soul connection sama kamu, dan mungkin saat inilah dia merasakan bahwa ada cinta terhadap kamu dan dia mulai mendekat ke kamu, dia mulai merasakan bahwa aku harus mengungkapkan semua itu ke kamu ya. Itu juga yang akan membuat hati kamu itu luka itu bisa tersembuhkan oleh dia ya. Itu Virgo. Nah, kita akan lihat di sini apalagi kabar bahagia yang akan kamu dengar atau kamu dapatkan, akan kamu rasakan di sini. Biasanya kita shuffle dulu, tapi ini kita akan shuffle di sini aja ya. Oke. Nah, melupakan. Akhirnya ini juga kabar bahagia ya yang akan kamu rasakan. Kamu sudah bisa melupakan dia. Seseorang yang mungkin menyakiti kamu, seseorang yang sudah mengecewakan kamu, yang sudah mengkhianati kamu, dan di sini kamu sudah bisa melupakannya. Kamu sudah bisa healing di sini. Ya, kamu sudah bisa melepaskannya. Sehingga mungkin kamu bisa membuka diri kamu untuk seseorang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu ya, Virgo. Apalagi di sini? Kenyamanan. Nah, ada berapa dari Virgo mungkin merasa nyaman dengan kesendirian saat ini ya? Atau kamu sudah merasa nyaman setelah bisa lepas dari dia ya? Karena apa? Karena saat kamu terkoneksi dengan dia, kamu selalu memiliki rasa ketakutan, rasa gelisah ya, kayak rasa cemburu, rasa apa ya, banyak hal yang kamu rasakan di situ. Karena apa? Karena mungkin seseorang yang terkoneksi dengan kamu itu adalah orang yang tidak pernah memberikan kebahagiaan buat kamu, atau dia mungkin sering on off ya. Itu yang membuat menjadi alasan bagi kamu untuk ya aku nyaman ternyata dengan kesendirian aku.
tidak banyak hal-hal yang aku pikirkan lagi tentang dia gitu loh. Dan hati aku mungkin sudah tidak sakit lagi. Nah, karena kamu sudah bisa melupakan dia dan akhirnya kamu nyaman dengan kondisi kamu saat ini. Oke. Nah, apalagi di sini memutuskan itu tadi. Dimana itu ya, sesuatu yang kamu putuskan itu udah yang benar ya, udah jalan yang benar gitu loh. Karena apa? Karena kamu tahu baik buruknya seseorang itu kamu sudah tahu sendiri gitu ya. Hubungan kamu yang kamu jalani kamu sudah tahu sendiri apakah nantinya ini akan membawa kebaikan buat aku atau tidak. Nah, di situ kamu mulai memahami. Jadi sehingga kamu sudah tidak ragu lagi untuk memutuskan sesuatu ke depannya ya. Kamu harus bisa pikirkan lagi yang kamu butuhkan di saat ini apa gitu loh. Apakah hubungan yang sering saling menyakiti? Nah, kalau memang itu kamu bertahan dengan kondisi itu, lakukan. Kalau tidak, ya lepaskan gitu ya. Bukan karena apa ya? eh nggak gampang kok melepaskan dia. Emang sih nggak gampang gitu ya. Tapi coba kamu pikir kembali. Apakah dengan hal seperti itu kamu masih bisa bertahan? Ya. Sebenarnya kamu punya kesempatan di sini untuk membenahi semuanya. Ya. Tapi kadang-kala dengan cinta yang buta, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita putuskan. Kadang-kala itu yang membuat kita tidak tahu ya. Makanya di sini keputusan kamu mungkin untuk meninggalkan seseorang atau melupakan seseorang itu sudah benar. Ya, Virgo. Apalagi di sini? Kebenaran, ya. Mungkin di sini kamu akhirnya bertemu, ya. Bertemu dengan kebenaran itu. Akhirnya kamu merasakan bahwa ya, Tuhan mungkin menunjukkan semua ini ke aku karena apa? Supaya aku sadar gitu loh. Supaya aku tahu bahwa kamu itu bukan yang terbaik buat aku. Mungkin selama ini kamu dibutakan oleh cinta kamu ke dia, sehingga kamu tidak melihat keburukan dia, kamu tidak melihat kekurangan dia, ya. Karena kalau memang ya, kalau memang cinta kita bisa menerima kekurangannya dia, tapi dengan kekurangannya dia itu yang mungkin membuat kamu merasa tersakiti terus-menerus, atau membuat kamu menderita, ya nggak mungkin dong kamu pertahankan, ya. Itulah kebenaran yang mungkin akan kamu lihat dari dia, sehingga kamu memutuskan untuk meninggalkan dia di sini, ya. Begitu. Mungkin kamu anggap di awal itu kalau dia orang yang baik, orang yang pengertian, orang yang bisa memahami kamu, ya. Ternyata makin lama, makin ke sini kamu sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Itu juga yang membuat kamu merasa harus memutuskan sesuatu untuk hidup kamu. Karena kamu tahu kalau itu bukan yang terbaik buat kamu, ya. Oke, kebenaran. Apalagi di sini? Komitmen. Nah, aku merasakan di sini dengan seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu nantinya, atau akan ada seseorang di sini yang sudah lama memikirkan kamu atau melihat kamu. Mungkin dia akan datang kepada kamu, akan berkomitmen dengan kamu ya, karena tidak selamanya kamu hidup sendiri. Ya, namanya jodoh itu pasti akan ketemu selagi kamu bisa berusaha dan berdoa. Ya, usahanya apa kak gitu loh. Nggak mungkin dong kalau aku perempuan, nggak mungkin dong aku ngemis cinta gitu ya. Nah, tidak harus seperti itu. Cukup kamu benahi diri kamu lakukan hal yang terbaik di sekitar lingkungan kamu, atau apa yang kamu anggap baik, lakukan itu. Karena dengan begitu sinar kamu akan muncul, ya. Kamu akan bersinar kembali, kamu akan memiliki pesona, dan orang-orang mungkin akan melihat pesona kamu itu, ya. Virgo, itu yang aku lihat. Maka dari itu seseorang nantinya dengan melihat bahwa kamu itu orang yang bersinar kembali, dia menginginkan untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, karena mungkin dia ini seseorang yang mungkin ya sudah lama memperhatikan kamu, dan akhirnya muncul keberanian dia ya untuk mengatakan semuanya kepada kamu dan ingin berkomitmen sama kamu. Semoga ya. Oke. Apalagi di sini? Self healing. Oke. Nah, ini ya, aku merasakan kamu itu benar-benar sudah bisa sembuh dari rasa luka kamu, dari rasa sakit kamu, ya, dari penderitaan kamu. Itu bisa sembuh kamu, udah sembuh kamu. Kamu lebih memilih untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu lebih memilih tidak untuk meratapi semua itu gitu loh. Karena tidak ada juga gunanya meratapi semua itu ya. Apalagi kadang-kala ada juga sih ya beberapa dari kita ya Virgo yang merasakan, wah aku nggak bisa nih diginiin, aku harus balas dendam gitu ya. Aku harus membuat dia juga menderita seperti aku. No, jangan kamu lakukan itu. Itu tugasnya Tuhan untuk melakukan semuanya.
Cukup kamu mengikhlaskan semuanya, dengan begitu kamu akan mendapatkan kebaikan buat kamu. Tuhan akan membalaskan kebaikan buat kamu. Tapi saat kamu membalas perbuatan dia, ya mungkin Tuhan tidak akan memberikan kebaikan buat kamu, karena di situ kamu sudah merasa puas. Tapi kebahagiaan tidak akan kamu dapatkan begitu. Tetapi jika kamu mengikhlaskan apa yang sudah orang lain buat ke kamu, ya, kamu akhirnya legowo, kamu bisa memahami bahwa aku bisa memaafkan dia, ya. Dengan situlah kamu akan mendapatkan kepuasan, kamu akan mendapatkan kenyamanan, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Yakinkan diri kamu ya, Virgo, itu, ya. Nah, kita di sini akan lihat dengan kartu tarot ya, apalagi kehidupan kamu ke depannya, ya. Apalagi kabar bahagia yang akan kamu dengar nantinya. Jika itu kamu sudah dengar, sekarang tinggal actionnya bagaimana ya buat kamu. Lakukanlah ya apa yang perlu kamu lakukan saat ini. Jangan kamu tunda-tunda sampai hari esok ya. Oke. Karena nanti itu akan merugikan kamu sendiri. Nah, kita akan lihat di sini apa yang akan terbaca. Oke. Apa yang akan terbaca di sini lagi? Ya. Ada Ten of Coin, Mercury in Virgo ya. Mercury di Virgo. Wah, ini Virgo sama Virgo ya. Sepertinya terkoneksi kamu cukup kuat. Nah, di sini ada Nine of Wands, ada Moon in Sagittarius. Sun rising-nya ya. Kita akan lihat di sini. Ada The Magician, ada Mercury. Ada Queen of Cup, water. Ada Four of Coin, Sun in Capricorn, dan The Fool, ada air ya. Kita akan lihat di sini. Apa ya yang kita lihat di sini di bottom of the deck ada Ten of Coin. Nah, ini beberapa dari Virgo mungkin yang pernah tertipu, atau mungkin kamu pernah bangkrut dalam bisnis gitu ya, dalam pekerjaan ya, atau kamu selama ini pernah merasakan bahwasanya sudah tamat kuliah tapi tidak punya pekerjaan, atau mungkin kamu selama ini sudah banyak masukkan lamaran kemana-mana tapi kamu tidak pernah merasakan ada kebaikan dalam pekerjaan itu gitu loh, atau mungkin kamu tidak pernah diterima di setiap lamaran-lamaran yang kamu masukkan. Disitulah kamu mulai akhirnya membuat gebrakan inovasi buat diri kamu, bahwasanya wah, aku tidak bisa nih jadi pekerja dan aku yang harus mempekerjakan orang gitu loh. Secara mungkin apapun itu, modal kita punya, atau mungkin kamu tidak punya modal, apa yang perlu kamu usahakan? Ya, mungkin kamu manfaatkan fasilitas yang ada pada diri kamu saat ini. Mungkin HP gitu ya. Aku punya HP. Nah, mungkin di situ kamu bisa mencari cara bagaimana caranya untuk mendapatkan cuan. Kamu kan bisa lihat di Facebook, di YouTube, atau di mana ya. Konten-konten kreator itu banyak sekali yang bisa kamu coba. Jangan kamu terpaku, wah aku punya ijazah, tapi aku tidak bisa bekerja. Buat apa ijazah aku? Ijazah patokannya bukan untuk kita bekerja gitu loh. Ya. Kenapa kita kuliah? Agar kita punya pemikiran-pemikiran yang bagus, yang baik untuk diri kita sendiri, ya. Makanya kita diberikan akal dan pikiran, dan kita disekolahkan ya. Itu yang harus kita membuat, itu adalah satu modal yang paling kaya ya. Kamu itu bisa dikatakan orang yang kaya, apalagi kamu orang yang sudah tamat kuliah. Kamu sudah punya ijazah. Banyak orang-orang yang mungkin tidak pernah kuliah ya. Tapi kamu kuliah. Nah, disitulah harusnya kamu bisa berpikir. Gak mungkin kita kerja hanya dengan untuk melamar pekerjaan. Dikatakan kita jadi bawahan nih. Kita jadi pekerja. Kalau bisa, kamu yang mempekerjakan orang. Itu. Seandainya nih ya, bagi kamu yang mungkin sudah banyak nih masuk ke lamaran perusahaan ini, perusahaan itu, ya saatnya berarti kata Tuhan mungkin kayak memberikan kesempatan buat kamu untuk berinovasi ya, untuk gunakan kayak jadikanlah segala sesuatu itu menjadi inspirasi bagi kamu. Nah, dari HP itu banyak yang bisa kamu lakukan, jadi konten kreator, bikin iklan, bikin ini itu ya, banyak sekali. Coba kamu belajar nih, di YouTube itu semua ada, tinggal kamu cari di pencarian ya. Nah, itu inilah kekayaan yang kamu miliki semuanya ya. Kamu akan bisa sukses jika itu kamu lihat peluang-peluang itu. Oke, Virgo. Nah,
Ini aku lihat ada Nine of Wands. Ada hal yang tidak terduga nanti yang akan datang kepada kamu. Apakah itu? Ya, seperti mungkin wah, akhirnya aku dengan melihat tarot, ide-ide itu muncul gitu loh. Aku mulai kebuka nih pikiran aku. Wah, aku coba deh searching di Google, searching di YouTube ya. Apa yang sesuatu yang bisa mendapatkan cuan gitu ya itu. Itu berapa dari kamu? Kadang ada juga sih beberapa dari kamu yang kayak pengen mencari pasangan ya. Mungkin banyak-banyak komen di tarot atau mungkin dari aplikasi ya. Tapi tetap kamu harus berhati-hati. Ya mungkin dengan begitu kamu bisa lebih kayak selektif aja. Karena mungkin kamu dulu pernah terluka, pernah kecewa oleh seseorang, disitulah mungkin kamu harus bisa selektif. Ini menggambarkan akan ada hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu ya. Apakah itu cinta, apakah itu pekerjaan ya, apakah itu peluang ya. Banyak sekali nantinya. Tergantung kamu yang akan merasakannya ya. Ini ada di magician, inilah keajaiban. Keajaiban yang akan kamu rasakan dari apa yang sudah kamu actionkan gitu loh ya. Karena hidup itu perlu action ya, tidak hanya menunggu, tidak hanya berpasrah. Dengan adanya action, dengan adanya usaha dan doa, maka keajaiban itu akan datang kepada kamu. Ya, Virgo. Apalagi di sini, ini ada Queen of Cup. Nah, kamu akhirnya akan menjadi seseorang yang lebih mandiri. Kamu seseorang yang lebih memahami bahwa ya, mungkin beberapa orang-orang di sekeliling kamu membutuhkan kamu mungkin selalu membantu. Kamu punya rasa empati yang begitu cukup kuat ya di sini. Nah, itulah kelebihan kamu. Akhirnya Virgo akan menjadi seorang yang kuat, orang yang mandiri di sini. Jadi kamu jangan khawatir, ke depannya kamu itu akan menjadi seseorang yang benar-benar bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, ini ada Four of Coin. Walaupun beberapa dari kamu mungkin ada hal yang dalam dalam usaha itu tidak ada perubahan, dalam bisnis tidak ada perubahan ya, atau dalam cuan tidak ada perubahan. Tapi yakinlah, jika kamu memperjuangkan, akan ada fase baru di sini buat kamu. Ada the fall ya. The fall adalah fase baru yang akan kamu rasakan, yang akan kamu lalui nantinya. Jadi yakinkan diri kamu bahwasanya dari kekecewaan itu pasti akan muncul kebahagiaan ya, Virgo. Itu yang aku baca di sini tentang energi kamu saat ini, Virgo. Semoga ini bisa membuat kamu tercerahkan, membuat kamu merasa uh, bahagia nantinya ke depan ya. Oke, buat Virgo mungkin sampai di sini dulu dengan kita. Semoga bermanfaat buat kamu, semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Dadah Virgo.